Bismillahirrahmanirrahim. Tenangkan hatimu sejenak. Tarik nafas perlahan. Di antara sibuknya hidup, di antara lelahnya mencari rezeki, di antara hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti, pernahkah kita berhenti dan bertanya, sudahkah hari ini aku mendekat kepada Allah? Ada satu waktu yang sering kita abaikan, padahal langit begitu dekat. Doa begitu mudah naik, dan rahmat Allah begitu luas turun ke bumi. Sebuah waktu yang bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran. Waktu yang sunyi, tapi penuh rahasia. Waktu duha. Di video ini, kita akan bersama-sama menyelami keutamaan duha menurut ayat-ayat Allah, sabda Muhammad SAW, serta janji-janji luar biasa tentang rezeki, ketenangan, dan perubahan takdir. Semoga bukan hanya menambah ilmu, tapi juga menggerakkan hati kita untuk benar-benar mengamalkannya. Dan sebelum kita mulai, jika kamu ingin terus mendapatkan video pengingat hati seperti ini, video yang menenangkan jiwa dan mendekatkan kita kepada Allah, tekan subscribe, klik like, dan share ke keluarga serta sahabatmu. Karena bisa jadi, satu share darimu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar, Bismillah, istiqamah duha, sebagai doa dan komitmen kita bersama untuk menjaga sholat duha setiap hari. Semoga Allah mencatat niat kita sebagai amal soleh. Sekarang, mari kita mulai perjalanan hati ini. Pelan, tarik napasmu sejenak. Bayangkan pagi hari, saat dunia mulai sibuk, orang-orang bergegas keluar rumah, kendaraan bersahut-sahutan, pasar mulai ramai, ponsel berdering tanpa henti. Semua orang berlari, mengejar rizki, mengejar target, mengejar dunia. Namun, ada satu waktu yang sering terlewatkan. Sunyi, tenang, hampir tak diperhatikan. Matahari baru saja naik perlahan. Cahayanya hangat, belum terik. Udara masih bersih, langit terasa begitu dekat. Itulah waktu duha, waktu yang bukan wajib, bukan waktu ramai, bukan waktu yang dipenuhi keramaian masjid. Tapi justru di saat sepi itulah ada hamba-hamba pilihan Allah yang berdiri. Mereka berwudu, menggelar sajadah, lalu bersujud saat dunia sibuk melupakan Tuhannya. Allah bahkan bersumpah dengan waktu ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi. Surat Ad-Duha ayat 1-2. Bukan tanpa alasan, para ulama mengatakan, jika Allah bersumpah dengan suatu waktu, maka waktu itu sangat mulia. Artinya, duha bukan sekadar pagi biasa, ia adalah waktu yang Allah istimewakan. Dan tahukah kamu, di saat kebanyakan manusia sibuk bekerja, sholat duha justru menjadi tanda cinta seorang hamba kepada Robnya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat witir sebelum tidur, dan sholat duha. Perhatikan, itu bukan perintah biasa, itu wasiat langsung dari Nabi. Seakan-akan beliau berkata, jangan tinggalkan waktu ini, karena di dalamnya ada rahasia rizki dan keberkahan. Bahkan, dalam hadis lain, Allah berfirman, wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku cukupkan kebutuhanmu sampai sore. Bayangkan, hanya beberapa menit sujud, namun Allah sendiri yang menjamin kebutuhan hidupmu. Bukan bosmu, bukan pelangganmu,
bukan manusia, tapi Allah. Betapa banyak orang kelelahan mengejar rizki, namun lupa mengetuk pintu sang pemberi rizki. Padahal, di waktu duha itulah, pintu langit terasa begitu dekat. Doa lebih lembut, hati lebih khusyuk, air mata lebih jujur. Di saat orang lain sibuk dengan dunia, kamu justru dipanggil Allah untuk duduk bersamanya. Maka, kalau suatu pagi kamu terbangun, rumah masih sepi, cahaya matahari masuk perlahan dari jendela, jangan langsung sibuk dengan ponselmu, jangan langsung mengejar dunia. Ambil wudhu, berdirilah, sujudlah, karena mungkin disitulah takdirmu sedang Allah ubah. Disitulah rizkimu sedang ditulis, disitulah hatimu sedang disembuhkan. Itulah duha, waktu sunyi, yang justru paling dicintai langit. Pernahkah kamu merasa hidup terasa berat? Doa sudah lama dipanjatkan, tapi jawaban belum terlihat. Usaha sudah maksimal, tapi hasil belum datang. Hati mulai lelah dan diam-diam bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau masih melihatku?" Di saat seperti itulah, Allah menurunkan sebuah ayat. Bukan sekedar ayat biasa, tapi ayat penguat hati, ayat penghapus putus asa, ayat yang turun langsung untuk menenangkan jiwa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, dan sungguh Tuhanmu kelak akan memberimu sehingga engkau ridho." Surat Ad-Duha ayat 1-5. Perhatikan, Allah bersumpah dengan waktu duha, bukan tanpa makna. Para ulama menjelaskan, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu tanda kemuliaan. Seakan-akan Allah berkata, "Lihatlah pagi yang terang itu, seperti itulah cahaya pertolonganku." Ayat ini pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ketika wahyu sempat terhenti. Beliau sedih, beliau gelisah. Kaum Quraisy mengejek, Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Namun Allah langsung membantah tuduhan itu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita semua. Untuk kamu yang merasa sendirian. Untuk kamu yang merasa doanya lama dijawab. Untuk kamu yang lelah berjuang. Allah tidak pernah pergi. Bukan Allah yang menjauh. Kadang, kitalah yang terlalu sibuk hingga lupa mendekat. Lalu Allah melanjutkan, "Dan sungguh Tuhanmu kelak akan memberimu sehingga engkau ridho." Bukan sekedar memberi, tapi memberi sampai hatimu berkata, "Ya Allah, ini lebih dari yang aku minta." Itulah janji Allah. Dan janji Allah pasti benar. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Maka ketika hidup terasa sempit, ingat, kesempitan itu bukan hukuman. Bisa jadi itu cara Allah menyiapkan kelapangan yang lebih besar. Rasulullah SAW juga bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu baik baginya." Artinya, tak ada takdir buruk bagi orang beriman. Semua sedang disusun Allah menuju kebaikan. Termasuk tangismu hari ini, termasuk doamu di sepertiga malam, termasuk sujudmu di waktu duha. Mungkin kamu merasa belum dijawab, padahal Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih indah. Seakan Allah berbisik lembut, "Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya ingin kamu lebih dekat kepadaku." Maka, saat matahari naik di pagi hari dan cahaya duha menyentuh wajahmu, ingat ayat ini. Itu bukan hanya sinar matahari. Itu seperti pesan dari langit. Harapanmu masih hidup.
Berdirilah, ambil wudhu, sujudlah. Bisikkan semua lelahmu pada Allah, karena Tuhan yang bersumpah dengan waktu duha itu adalah Tuhan yang sama yang sedang menjaga hidupmu hari ini. Dan percayalah, akan datang hari di mana kamu tersenyum, lalu berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku." Setiap pagi, kita bangun dari tempat tidur. Tubuh terasa biasa saja. Tangan bergerak, kaki melangkah, punggung tegak, jari jemari menggenggam. Tapi pernahkah kita berpikir, berapa banyak nikmat yang sedang bekerja tanpa kita sadari? Kita bisa berdiri, itu nikmat. Bisa berjalan, itu nikmat. Bisa sujud, itu nikmat. Di dalam tubuh ini, ada ratusan sendi yang Allah gerakkan setiap detik. Tanpa sendi, kita tak bisa ruku, tak bisa sujud, tak bisa memeluk orang yang kita cintai. Dan tahukah kamu, setiap sendi itu punya hak. Bukan sekedar bergerak, tapi punya hak sedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Pada setiap pagi, setiap persendian kalian wajib bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, dan 2 rakaat duha mencukupi semua itu." Allahu Akbar. Bayangkan itu. Dalam tubuh kita ada 360 sendi. Artinya, setiap hari kita seakan berhutang 360 sedekah. Kalau satu sedekah Rp10.000 saja, berapa banyak yang harus kita bayar? Mustahil kita mampu. Tapi Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Allah Maha Lembut, Allah Maha Mudah. Allah ganti semuanya hanya dengan 2 rakaat duha. Hanya beberapa menit sujud, tapi pahalanya seperti bersedekah dengan seluruh tubuhmu. Seakan-akan seluruh sendimu bersyukur kepada Allah. Seluruh tubuhmu beribadah. Bukan hanya lisan, bukan hanya tangan, tapi seluruh jasadmu. Dan bukan hanya itu, ada janji yang lebih besar lagi. Dalam hadits qudsi, Rasulullah SAW meriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, kerjakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku cukupkan kebutuhanmu di akhir hari." Perhatikan kalimatnya, bukan malaikat, bukan manusia, bukan atasan, bukan pelanggan, tapi Allah sendiri yang menjamin, "Aku cukupkan kebutuhanmu." Apa artinya? Rizkimu dijaga, urusanmu dipermudah, hatimu ditenangkan, langkahmu dibimbing. Kadang bukan berarti kamu jadi kaya raya, tapi cukup. Dan rasa cukup, itulah kekayaan paling mahal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Maka orang yang menjaga duha, mungkin hidupnya sederhana, tapi hatinya lapang, tidurnya nyenyak, tak cemas berlebihan. Karena ia tahu, sebelum bekerja, ia sudah menyerahkan harinya kepada Allah. Sebelum dunia memanggil, ia sudah memenuhi panggilan langit. Bayangkan, saat orang lain panik mengejar rizki, kamu justru sedang sujud, dan Allah berkata, "Tenang, hari ini aku yang urus hidupmu." Bukankah itu luar biasa? Maka besok pagi, ketika matahari mulai naik, rumah masih hening, dunia belum terlalu bising, jangan terburu-buru membuka ponselmu. Jangan langsung tenggelam dalam urusan dunia. Ambil wudhu, berdiri, lalu sholatlah duha.
2 rakaat saja, atau 4, atau lebih, dan bisikkan dalam sujudmu, "Ya Allah, aku titipkan hariku padamu." Karena siapa yang dijamin Allah tak akan pernah kekurangan. Sekarang, coba bayangkan pelan-pelan. Kalau sholat duha di hari biasa saja sudah begitu besar pahalanya, sudah cukup mengganti ratusan sedekah, sudah dijanjikan kecukupan hidup oleh Allah. Lalu bagaimana jika itu dilakukan di bulan Ramadan? Bulan yang tidak sama dengan bulan lainnya. Bulan yang langitnya lebih dekat, doanya lebih cepat naik, ampunannya lebih luas. Bulan yang Allah sendiri muliakan dalam Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ramadan bukan sekadar bulan puasa, tapi bulan dilipat gandakannya pahala. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. 700 kali lipat. Bayangkan, kalau 2 rakaat duha saja sudah bernilai sedekah seluruh sendi, lalu dilakukan di Ramadan, berapa kali lipat pahalanya? Tak ada yang tahu, karena Allah sendiri yang menghitungnya. Bisa jadi, satu sujudmu setara ratusan sujud, satu tasbihmu seperti gunung pahala, satu doa kecilmu membuka pintu langit. Dan di saat itulah, duha bertemu Ramadan. 2 waktu istimewa, berkumpul dalam satu pagi. Pagi yang sunyi, perut masih lapar karena puasa, rumah tenang, cahaya matahari masuk perlahan. Kamu berdiri dalam keadaan lemah, tapi justru paling dekat dengan Allah. Itulah momen yang sangat Allah cintai. Rasulullah SAW sendiri dikenal paling dermawan di bulan Ramadan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Nabi adalah manusia paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Artinya, di bulan ini, semua kebaikan dilipat gandakan. Sedekah dilipat gandakan, zikir dilipat gandakan, sholat dilipat gandakan, termasuk duha. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya. Mungkin setelah sholat, uang di rekening belum bertambah. Masalah belum langsung hilang. Tapi jangan salah, Allah sedang bekerja. Diam-diam, pelan-pelan. Tanpa kita sadari, rezeki yang seret mulai dilapangkan. Jalan buntu mulai dibukakan. Hati yang gelisah mulai ditenangkan. Karena Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi, sholat duhamu hari ini menjadi sebab rezeki datang bulan depan. Doamu pagi ini menjadi sebab masalahmu selesai minggu depan. Sujudmu hari ini menjadi sebab takdirmu berubah tahun ini. Kita tidak melihatnya, tapi Allah sedang menyusunnya. Seperti benih yang ditanam di tanah, tak terlihat, tapi perlahan tumbuh. Maka jangan remehkan 1 rakaat pun. Jangan anggap kecil 1 sujud pun. Karena di bulan Ramadan, tak ada amal yang sia-sia. Semua dicatat, semua dihitung, semua dibalas berkali-kali lipat. Jadi besok pagi, saat Ramadan masih menyelimuti hari, jangan hanya sibuk menunggu waktu berbuka. Isi pagimu dengan duha. Berdirilah, sujudlah, dan katakan, "Ya Allah, di bulanmu ini aku datang. Aku titipkan hidupku padamu." Karena ketika Ramadan dan duha bertemu, bukan hanya pahala yang bertambah. Mungkin Allah sedang mengatur ulang takdirmu. Esok pagi, saat fajar telah berlalu dan matahari mulai terbit perlahan, dunia akan kembali sibuk. Notifikasi ponsel berbunyi, pesan pekerjaan menunggu, target hidup mengejar, manusia kembali berlari. Seolah-olah semua harus cepat, semua harus segera, semua harus dikejar. Tapi
Jangan sampai kamu ikut terseret tanpa sempat berhenti menghadap Allah. Sebelum sibuk dengan dunia, sibukkan dulu hatimu dengan langit. Sebelum mengejar rezeki, datangi dulu Sang Pemberi rezeki. Ambillah wudhu, rasakan airnya menyentuh wajahmu, gugurkan lelahmu, tenangkan pikiranmu. Bentangkan sajadah di sudut rumah yang sunyi, tanpa sorotan manusia, tanpa pujian siapa-siapa, hanya kamu dan Allah. Lalu berdirilah, 2 rakaat saja. Ringan, tapi jangan remehkan, karena boleh jadi justru 2 rakaat itulah yang lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada kerja kerasmu seharian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, 2 rakaat duha mencukupi sedekah seluruh persendian. Artinya, hari itu kamu sudah bersedekah dengan seluruh tubuhmu, seluruh sendimu bersyukur, seluruh jasadmu beribadah. Dan bukan hanya itu, dalam hadits qudsi diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, kerjakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku cukupkan kebutuhanmu di akhir hari." Bayangkan kalimat itu, aku cukupkan kebutuhanmu. Bukan manusia, bukan jabatan, bukan gaji, tapi Allah sendiri. Kalau Allah sudah berkata cukup, siapa yang bisa membuatmu kekurangan? Kalau Allah sudah menjamin, apalagi yang perlu kamu takutkan? Mungkin kamu tidak langsung melihat hasilnya. Setelah salam, hidupmu masih sama, masalah belum hilang, rekening belum bertambah. Tapi jangan salah, Allah bekerja dengan cara yang tak selalu kita lihat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Allah tidak mengatakan manusia akan mencukupimu, tapi Allah sendiri. Bisa jadi, keselamatanmu hari itu datang dari duha yang kamu kerjakan pagi tadi. Rezekimu hari itu datang dari sujud yang kamu basahi dengan air mata. Masalah yang batal terjadi adalah karena doa yang kamu bisikkan saat ruku. Dan kebahagiaan hidupmu nanti mungkin sedang Allah tulis sekarang karena satu sholat yang kamu jaga dengan ikhlas. Kita tidak pernah tahu amal mana yang menyelamatkan. Bisa jadi bukan yang besar, tapi yang paling tulus. Bukan yang lama, tapi yang paling ikhlas. Maka jangan tinggalkan duha, walau hanya 2 rakaat. Walau hanya sebentar, walau di rumah sederhana. Karena disitulah kamu sedang menunjukkan pada Allah, "Ya Rob, sebelum aku menghadapi dunia, aku memilih Engkau dulu." Dan siapa yang memilih Allah terlebih dahulu, Allah akan urus dunianya. Jadi esok pagi, saat cahaya duha masuk lewat jendela, jangan lewatkan. Itu bukan sekedar sinar matahari, itu seperti undangan lembut dari langit. Panggilan cinta dari Allah. Datanglah, sujudlah, karena mungkin di sajadah kecilmu itu Allah sedang menulis ulang takdirmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kini kita sudah sampai di penghujung kisah ini, tentang satu waktu yang sunyi, tentang satu sujud yang sering dilupakan, tentang satu amalan kecil yang ternyata begitu besar di sisi Allah. Salat duha bukan amalan yang ramai dipuji manusia. Tak ada yang melihat, tak ada yang menilai. Hanya kamu dan Allah. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Karena amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling ikhlas, meski tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, 2 rakaat duha mencukupi sedekah seluruh persendian. Dan dalam hadits qudsi diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, "Kerjakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, niscaya aku cukupkan kebutuhanmu di akhir hari." Betapa lembutnya Allah. Kita hanya diminta beberapa menit, tapi Allah balas dengan penjagaan seharian. Kita hanya diminta 2 rakaat, tapi Allah siapkan rezeki, ketenangan, dan keberkahan.
Maka mulai besok pagi, jangan biarkan duha berlalu begitu saja. Jangan hanya sibuk dengan dunia, sementara panggilan langit kita abaikan. Karena bisa jadi, sujud itulah yang menyelamatkanmu, doa itulah yang mengubah hidupmu, dan duha itulah yang menjadi sebab Allah melapangkan takdirmu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan melangkah menuju sajadah, yang rindu bersujud di waktu duha, dan yang selalu didahulukan urusannya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di dirimu saja. Klik like, subscribe channel ini, dan share kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena satu pengingat darimu bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Tulis juga di komentar, Insya Allah, aku jaga duha, agar kita saling menguatkan dalam kebaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga setiap pagi kita dipertemukan dengan sajadah, dengan sujud, dan dengan cinta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.